Jumpa lagi di Gold Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi metode analitis dengan aturan cos dan aturan sin. Check it out. Metode analitis adalah suatu metode yang digunakan dalam menentukan besar dan arah resultan atau selisih dari dua atau lebih vektor dengan menggunakan perhitungan. Metode ini terdiri dari dua aturan. Yang pertama aturan cos untuk menentukan resultan dari dua buah vektor, dan aturan sin menentukan arah dari resultan tersebut. Yang kedua aturan komponen vektor. Aturan komponen vektor digunakan untuk menentukan resultan dari dua vektor atau lebih, dan arah resultannya digunakan aturan tangga. Aturan cos dan sin. Aturan cos, seperti yang sudah dikatakan, adalah aturan yang digunakan untuk menentukan resultan atau selisih dari dua buah vektor. Maksudnya bagaimana? Kita misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Yang pertama, resultan. Nah, kata resultan berarti boleh dikatakan menjumlahkan. Berarti dapat dilihat dari gambar, yaitu vektor A plus vektor B. Nah, untuk menggambarnya kita gunakan metode jajar genjang. Metode grafis jajar genjang. Kita gambarkan vektor A, kemudian kita gambarkan vektor B. Nah, berarti dapat dilihat dari gambar. Nah, kita bentuklah sebuah jajar genjang dari vektor A dan vektor B, sehingga diperoleh resultan seperti pada gambar. Nah, besar resultannya dapat kita gunakan aturan cos, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Oke, yang diperhatikan dalam menggambar ini ukurannya tidak harus sama persis seperti pada metode grafis. Yang intinya dalam menggambar harus logis. Apa artinya logis? Artinya misalkan vektor A dan vektor B. Dikatakan vektor A lebih pendek daripada vektor B, atau boleh dikatakan nilainya lebih kecil. Nah, berarti gambar yang logis berarti dalam gambar ukuran dari vektor A harus lebih pendek daripada vektor B. Begitu pula dengan sudut. Misalkan tetanya 30 dan 60 derajat. Berarti sudut manakah yang harus lebih besar di gambar? Nah, berarti sudut 60. Nah, itu maksudnya. Di sini metode grafis jajar genjang ya digunakan untuk membantu dalam menentukan besar resultan serta arahnya. Tapi yang intinya kita gunakan perhitungan ya dalam aturan cos. Yang kedua, selain resultan juga selisih. Nah, selisih di sini berarti dapat kita lihat ya, selisih berarti vektor A kurang vektor B. Nah, ingat ya cara menggambarnya, berarti kita gambar vektor A, ingat minus B. Berarti minus B berarti berkebalikan arah dengan vektor B dan harus segaris ya, berlawanan dan segaris seperti pada gambar ini. Sehingga sudut apit antara vektor A dan vektor B bukan lagi sebesar theta. Ya, karena vektor B dan vektor minus B, ini boleh digambar, ya ini minus B ya, adalah 180 ya. Nah, berarti besarnya vektor A dan vektor dari minus B sekarang, berarti sudut apitnya sebesar 180 derajat kurang theta. Nah, kita bentuklah sebuah jajar genjang dan diperoleh inilah, ini dinamakan selisih dari vektor A kurang vektor B. Oke? Nah, berarti berapakah besar selisihnya? Nah, selisih pangkat 2 atau boleh kita simbolkan dengan S pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos. Berarti sekarang yang dimaksud sudut apit antara vektor A dan vektor minus B, yaitu 180 kurang theta. Dalam aturan trigonometri,
bahwa 180 kurang theta itu sama dengan min cos theta. Sehingga dapatlah kita uraikan lagi sehingga S kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tadi ya minus cos theta. Berarti minus kali plus hasilnya minus. Jadi bolehlah ditulis minus 2AB cos theta. Itulah cara menentukan resultan atau selisih dari dua buah vektor. Setelah mengetahui cara menentukan resultan atau selisih dengan menggunakan aturan cos, nah untuk menentukan arah kita gunakan aturan sin. Jadi aturan sin digunakan untuk menentukan arah resultan atau selisih dari dua buah vektor. Nah diperhatikan ya, seperti yang sudah disampaikan, arah resultan ataupun arah selisih jika tidak diketahui dalam soal, berarti yang dimaksud selalu terhadap sumbu X positif. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimanakah cara menentukan arah resultan. Nah yang pertama kita perhatikan ya, untuk mempermudah seperti yang sudah dikatakan tadi, arah yang dimaksud adalah terhadap sumbu X positif ya. Nah dari gambar tersebut kita boleh tambahkan simbol-simbol sudut ya, karena diminta terhadap sumbu X positif berarti segitiga boleh tadi kan sudah dibagi oleh R, berarti segitiga yang kita lihat adalah segitiga terhadap sumbu X positif. Misalkan di sini ada sebuah, kita misalkan ada titik ya, pada setiap titik ini jajar jenjang kita misalkan ini titik X, atau boleh kita misalkan titik P saja ya, titik P, ini titik Q, ini titik R, ini titik S. Nah di sini R-nya bukan R resultan ya. Nah perhatikan terhadap sumbu X positif berarti kita perhatikan segitiga yang mana, apakah segitiga PSR atau PQR. Nah berarti dari gambar dapat kita lihat yang kita misalkan atau kita tambahkan simbol-simbol sudut adalah pada segitiga PQR ya, karena terhadap sumbu X positif. Oke. Nah bagaimanakah menggunakan aturan sin? Nah, kita perhatikan dalam menggunakan aturan sin dapat langsung aja kita lihat. Berarti vektor A, perhatikan vektor A ini vektor A per sudut ya, per sin sudut di depannya ya, perhatikan ya, ada tanda panah vektor A per sin sudut di depannya. Nah ini kan vektor A, sudut di depannya adalah beta ya, makanya vektor A per sin beta sama dengan vektor B ya per sin sudut di depannya. Nah, perhatikan ini vektor B ya, berarti sin sudut di depannya adalah alfa kan. Nah sekarang sama dengan resultan ya per sin sudut di depannya. Nah berarti dari gambar perhatikannya, nah inilah berarti gamma ya. Jadi vektor A per sin sudut di depannya yaitu beta sama dengan vektor B per sin sudut di depannya yaitu alfa, dan sama dengan resultan per sin sudut di depannya yaitu gamma. Nah kalau kita lihat ya, jadi alfa harus bisa ya menentukan mana depan ya dari vektor tersebut. Berarti dapat dilihat vektor A sudut di depan vektor B, beta berarti sudut di depan vektor A, sedangkan gamma adalah sudut di depan dari resultan. Nah, berarti kita tinggal gunakan persamaan aturan sin tersebut untuk menentukan arah resultan. Yang kedua, arah selisih. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, kita misalkan lagi, nah, kita tambahkan sudut-sudut tambahan. Nah, yang diperhatikan adalah selalu terhadap sumbu X positif segitiganya. Nah, berarti kalau misalkan di sini P, kita beri titik P, Q, R, dan S, berarti segitiga manakah ya? Pada gambar ini belahan dari jajar jenjang terhadap sumbu X positif letaknya. Nah, sudah pasti PQR kan?
Nah, berarti pada setiap sudut ini bolehlah kita tambahkan sudut tambahan. Nah, kebetulan di sini misalkan alfa, gamma, beta. Ya, seperti pada arah resultan ini tidak mutlak ya. Bisa saja kita misalkan simbol sudut yang lainnya. Nah, berarti sama. Caranya sama seperti tadi. Berarti vektor A per sin sudut di depannya. Nah, vektor A. Berarti per sin sudut di depannya, yaitu sin beta. Sama dengan vektor B per sin sudut di depannya, yaitu berarti alfa sama dengan selisih per sin sudut di depannya, yaitu gamma. Oke, berarti karena beta, alfa, gamma ini tidak mutlak. Bebas ya, kalian bisa membuat simbol yang lain. Ya, seperti itu. Bisa ya? Nah, berarti dapat kita lihat ya, berarti beta, kebetulan supaya sama ya, berarti beta adalah sudut di depan vektor A. Alfa adalah sudut di depan vektor B, sedangkan gamma adalah sudut di depan dari selisih. Oke, itulah aturan sin yang digunakan untuk menentukan arah dari resultan ataupun selisih. Dalam materi vektor, tidak terlepas dari sudut. Maka dari itu, untuk mempermudah pemahaman dan perhitungan, kita harus mengetahui sedikit aturan trigonometri. Yang pertama, nilai dari kuadran. Nah, maksud dari kuadran adalah seperti pada gambar, di mana kuadran 1, ya, kuadran 1 itu berarti nilai sudutnya berkisar dari 0 sampai 90. Seperti yang sudah diketahui bahwa 0 derajat letaknya berada di sumbu X positif. Pada kuadran 1 nilai sin adalah plus, nilai cos plus, nilai tangent plus. Nah, sedangkan kuadran 2 rentangnya dari 90 derajat sampai 180 derajat, di mana yang positif cuma sin. Kuadran 3 rentangnya 180 sampai 270 derajat, di mana yang positifnya adalah tangent. Sedangkan kuadran 4 rentangnya dari 270 derajat sampai 360 derajat, dan yang positifnya adalah cos. Dalam aturan cos dan aturan sin, nilai sudut yang sering digunakan yaitu pada nilai sudut kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, berarti kita harus mengetahui nilai dari sin 0, ya, cos 0, tangent 0, ataupun sin 90, cos 90, tangent 90, hingga pada tangent 135, cos 135, sin 135. Nah, untuk mempermudahnya, kita harus mengingat, ya, seperti ini. Yang pertama, untuk nilai sudut kuadran 1. Nah, di mana harus diketahui adalah nilai sin 0 adalah 0. Ya, sin 30 setengah, sin 37 3/5, sin 45 setengah akar 2, sin 53 4/5, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Cos 0 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 370 derajat adalah 4/5, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 53 adalah 3/5, sedangkan cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 0, serta tangent 0 yaitu 0, tangent 30 sepertiga akar 3, tangent 37 3/4, tangent 45 adalah 1, tangent 53 adalah 4/3, tangent 40 adalah akar 3, dan tangent 90 boleh dikatakan akar definisi. Nah, seperti sudah dikatakan, kita harus mengetahui dan mengingat, ya, nilai sudut pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 1 menjadi dasar ya untuk menentukan nilai, ya, sudut pada kuadran 2, pada kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini kita batasi cuma kuadran 2 ya, karena dalam aturan cos dan aturan sin, sudut yang sering dipakai berkisar dari 0 sampai 180 derajat. Nah, untuk nilai sudut kuadran 2 yang harus diingat adalah yang pertama, sin 180 dikurang A sama dengan sin A. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita misalkan ini contoh sin 150. Nah, berarti sin 150 itu sama dengan sin 180 kurang A.
Nah, A berapa? Berarti 180 kurang 30 ya, supaya hasilnya 150. Nah, artinya sin 180 kurang 30 itu sama dengan sin 30. Nah, boleh dikatakan sin 150 memiliki nilai yang sama dengan sin 30 derajat. Nah, perhatikan. Berarti kita harus tahu nih sin 30 berapa nilainya, yaitu setengah. Nah, sin 150 berada di kuadran berapa? Kita boleh dikatakan 150 derajat ini ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, kuadran 2 berarti nilai sinnya positif. Makanya di sini dikatakan plus setengah. Artinya sin 150 itu sama dengan plus setengah. Contoh cos. Nah, untuk cos, aturannya adalah cos 180 kurang A itu sama dengan min cos A. Nah, artinya, seperti ini contohnya ya, supaya bisa dipahami. Kita misalkan cos 120. Berarti cos 120 sama dengan cos 180 kurang berapa? Nah, kurang 60. Artinya nilai cos 120 itu nilainya sama dengan cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Tetapi harus diperhatikan adalah 120 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, untuk cosnya bernilai negatif. Makanya dapat ditulis cos 120 itu sama dengan min cos 60. Artinya sama dengan min setengah. Begitu pula juga dengan tangen. Nah, untuk tangen, untuk aturan dalam kuadran 2 ya, tangen 180 kurang A itu sama dengan minus tangen A. Nah, contohnya adalah tan 135. Tan 135 artinya tan 180 kurang berapa? Berarti kurang 35. Artinya tan 135 itu memiliki nilai yang sama dengan tan 45. Nah, perhatikan ya, tan 45 berapa? Yaitu 1. Tapi harus diperhatikan lagi, 135 berada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 2. Nilai tan negatif. Nah, berarti tan 135 itu sama dengan min tan 45. Jadi hasilnya sama dengan min 1. Oke, semoga diingat ya. Nilai 0 sampai 90. Nilai sudut dari 0 sampai 90 untuk sin, cos, dan tangen. Contoh soal 1. Dua vektor A dan B memiliki pangkal berhimpit dan masing-masing memiliki besar 4 Newton dan 3 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 30 derajat, tentukanlah A besar dan arah vektor resultan, B besar dan arah vektor selisih. Nah, strategi yang harus dilakukan adalah pilihlah vektor A. Di sini kan ditulis vektor A lebih dahulu, berarti kita pilihlah vektor A berarah mendatar ke kanan, dijadikan sebagai acuan, dan gambar sketsa menggunakan metode grafis jajar genjang. Maksudnya bagaimana? Kita langsung saja mengerjakan pertanyaan A, yaitu besar dan arah vektor resultan dari R sama dengan A plus B. Yang pertama, untuk mempermudah, dalam menentukan resultan ataupun arahnya, kita ilustrasikan dalam gambar. Nah, kita misalkan di sini ya, vektor A kita letakkan ya di sumbu X positif yang arahnya ke kanan. Dan kemudian kita gambar di mana vektor A membentuk sudut apit sebesar 30 derajat terhadap vektor B. Seperti ini. Nah, berarti dari kedua buah vektor kita bentuklah sebuah jajar genjang. Nah, hasilnya akan seperti inilah yang dinamakan resultan. Nah, berarti berapakah besar resultan? Seperti yang sudah dijelaskan, resultan dapat kita gunakan aturan cos, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, sehingga kita tinggal substitusi ya. Berarti R kuadrat sama dengan A adalah 4 Newton dan B adalah 3 Newton. Kita tinggal substitusi angkanya. Jadi A diganti 4, B diganti 3. Sehingga diperolehlah R kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3 kali cos theta. Apa itu theta? Theta adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Sehingga didapat ya 30 derajat seperti pada gambar. Nah, kalau kita uraikan lagi berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3, ingat cos 30 harus sudah ingat ya, yaitu setengah akar 3. Sehingga kalau kita uraikan lagi dapatlah R kuadrat ya 25 ditambah dengan 2 kali 4 kali 3 kali setengah akar 3 yang hasilnya 20,78. Nah, di sini kita gunakan kalkulator ya. Sehingga didapatlah
R sama dengan akar dari 45,78. Nah, akar dari 45,78 kita dapat 6,76 Newton. Itulah resultan dari vektor A dan vektor B yang membentuk sudut 30 derajat. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sebenarnya dalam menentukan resultan tanpa menggambar, tanpa digambar ya. Nah, gambar di sini untuk mempermudah kalian menentukan arah. Oke? Setelah menentukan resultan, di sini menentukan arah resultan. Nah, berarti arah R. Nah, perhatikan ya. Arah R yang dimaksud tidak ada kata terhadapkan pada soal, berarti terhadap sumbu X positif. Atau di sini vektor A. Kenapa ditulis vektor A? Karena vektor A diletakkan tepat berhimpit dengan sumbu X positif, sehingga boleh dikatakan juga arah R bisa terhadap sumbu X positif atau juga bisa terhadap vektor A. Nah, arah R dalam gambar, nah sekarang gambar tadi kita crop ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, berarti dua belahan ini akan membentuk sebuah segitiga. Nah, segitiga yang kita pilih adalah segitiga yang letaknya terhadap sumbu X positif. Nah, seperti pada gambar. Nah, kalau Pak Guli misalkan ya, ini P, ini Q, ini R, ini S, berarti segitiga yang kita ambil adalah segitiga P, Q, R. Nah, sekarang dari segitiga ini dapatlah kita tambahkan ya sudut-sudut tambahan, yaitu alfa, beta, dan gamma. Ingat, ini misalkan tidak mutlak ya, bebas ya mau menggunakan simbol sudut yang lainnya. Nah, sehingga dapat dilihat dari gambar, karena ditanya arah terhadap sumbu X positif atau vektor A, berarti yang dimaksud adalah alfa, beta, atau gamma. Nah, berarti dari gambar yang ditanyakan adalah si alfanya kan, yang ditanyakan. Nah, berarti untuk menentukan arah, kita gunakan apa? Aturan sin, yaitu vektor A per sin sudut di depannya. Ya, berarti per sin sudut di depannya itu vektor B. Sama dengan vektor B per sin sudut di depannya, yaitu vektor A, alfa ya, sorry. Dan terakhir, sama dengan resultan per sudut di depannya, yaitu gamma. Nah, kalau sudah, tinggallah kita substitusi. Kita substitusi vektor A 4 Newton per sin beta, vektor B 3 Newton per sin alfa, sama dengan 6,76, perhatikan ya, per sin 150. Nah, tentunya akan jadi pertanyaan, kenapa 150 derajat ya? Kenapa gamma adalah 150 derajat? Nah, kita perhatikan jajar genjang PQRS. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa sifat-sifat jajar genjang adalah sudut yang berdekatan berjumlah 180. Nah, perhatikan, sudut P yang merupakan sudut apit antara vektor A dan B besarnya adalah 30 derajat. Nah, berarti sudut Q di sini sebesar berapa? Nah, supaya jumlahnya 180, nah berarti di sudut Q atau Q di sini berarti 150 derajat ya. 180 kurang 30. Nah, berarti dari gambar kita perhatikan ya, yaitu segitiga PQR, segitiga PQR. Nah, berarti gamma ini sama dengan besar sudut Q ya, sebesar 150 derajat. Nah, itulah alasan kenapa gamma sama dengan 150. Selanjutnya, kita ingin mencari alfa. Perhatikan ya, untuk mencari alfa, berarti yang kita gunakan sudah pasti, boleh kita katakan ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, berarti baris kedua adalah alfa ya, di mana ada simbol alfa. Nah, berarti baris kedua ini kita gunakan. Kita gunakan apakah kita hubungkan dengan baris pertama atau baris ketiga. Nah, yang kita perhatikan, vektor A sudah diketahui sebesar 4. Beta, sudut beta, diketahui besarnya berapa? Nah, dari gambar, kita tidak mengetahuinya. Nah, berarti hubungan baris kedua dan baris ke-1 tidak bisa kita gunakan, karena ada dua buah besaran, yaitu beta dan alfa yang belum kita ketahui. Sedangkan pertanyaan utamanya adalah alfa. Nah, coba kita perhatikan dengan baris ketiga.
R 6,76, gamma 150. Nah, berarti jika kita hubungkan baris kedua dan baris ketiga, berarti cuma satu besaran saja yang belum diketahui, yaitu alfa. Nah, berarti kita dapat melihat hubungan, yaitu hubungan baris kedua dan baris ketiga. Sedangkan hubungan dengan baris pertama, nah, kita abaikan. Nah, berarti tinggal kita substitusi. Berarti 3 per sin alfa sama dengan 6,76 per sin 150. Ya, sin 150 berapa? Sin 150 kan seperti penjelasan pada aturan trigonometri bahwa sin 150 sama dengan sin 180 kurang berapa? Sama dengan 180 kurang 30. Artinya sin 150 sama dengan sin 30. 150 berada di kuadran 2, ya, dan nilainya positif sin pada kuadran 2. Nah, artinya sin 150 sama dengan sin 30 sama dengan plus setengah. Makanya kenapa di sini ditulis 0,5. Nah, setelah itu kita kali silangkan. Berarti sin alfa kali 6,76 sama dengan 3 dikali dengan 0,5. Sehingga kita dapat sin alfa sama dengan 1,5 bagi 0,76. 1,5 bagi 6,76 ya. Nah, artinya sin alfa sama dengan, kalau kita bagi berarti hasilnya 0,22. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan arah ya, berarti alfanya berapa? Nah, 0,22 boleh kita lihat ya, pada sudut istimewa dari 0 sampai 90, 0,22 tidak termasuk di dalamnya ya. Nah, berarti dikatakan 0,22 ini merupakan hasil dimana alfanya bukan sudut istimewa dari 0, 30 ya, 37, 45, 60 dan 90. Nah, berarti untuk menyelesaikannya di sini kita juga harus belajar menggunakan kalkulator. Nah, berarti apa yang dilakukan? Berarti untuk mencari alfa, dapatlah kita gunakan kalkulator dengan cara menekan apa? Dengan menekan shift, kemudian sin 0,22. Nah, biasanya kalau kita tekan shift sin, nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Sin pangkat minus 1. Setelah dapat sin pangkat minus 1, barulah kita tekan 0,22. Ya, 0,22. Nah, berarti kalau kita enter, hasilnya akan menjadi 12,82 derajat. Perhatikan ya, arah yang dimaksud adalah terhadap sumbu X positif. Nah, perhatikan di sini, R terhadap sumbu X positif atau terhadap vektor A, berarti dapat kita lihat putarannya bagaimana? Ke 0 derajat kan di sini, ya, 0 derajatnya kan di sini. Kita misalkan 0 derajatnya di sini. Nah, berarti putarannya perhatikan garis tebal ini ya. Nah, ini berarti putarannya searah atau berlawanan dari jarum jam. Ini kan berlawanan arah jarum jam. Berarti jawabannya sudah benar, yaitu 12,82 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi pada soal A berarti besarnya resultan sebesar 6,76 Newton dan arah dari resultannya adalah sebesar 12,82 derajat. Pertanyaan B, tentukanlah besar dan arah dari selisih ya, antara vektor A dan B. Nah, berarti dapat kita tulis S sama dengan A minus B. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagian atas itu adalah pertanyaan A, dan sedangkan gambar bagian bawah adalah pertanyaan B yang sekarang akan kita kerjakan ya. Kalau tadi kan A plus B, berarti sudut apitnya 30 derajat. Nah, berarti sekarang perhatikan untuk A kurang B, sudut apitnya bukan lagi 30, tapi di sini dapat kita lihat 150 derajat. Nah, tentunya pahami alasannya. Kalau A plus B, seperti gambar bagian atas, A minus B, berarti vektor minus B sekarang kita gambar, berarti harus segaris dengan vektor B. Dapatlah kita gambar
seperti ini. Nah, kenapa 150? Karena vektor B dengan vektor minus B membentuk sudut 180. Jadi 180 dikurang dengan 30 jadilah 150 derajat. Nah, berarti dapat kita lihat sudut apit sekarang adalah 150 derajat antara vektor A dan vektor minus B. Nah, sekarang kita akan menentukan selisihnya. Berarti berapakah besar selisihnya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa selisih itu sama dengan S pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos 150 derajat. Oke? Tanda minus ya, kalau tadi ada resultan plus, nah kalau selisih minus. Nah, berarti sekarang kita tinggal uraikan lagi dan bolehlah kita substitusi ya nilai A dan nilai dari vektor minus B. Jadi A ya 4 kuadrat, B kan sekarang kan minus ya, berarti harus minus 3. Karena perhatikan ya, vektor berarti kita perhatikan arah. Jadi minus 3 pangkat 2 kurang 2 kali 4 kali minus 3 kali cos min cos 30 derajat. Nah, pasti jadi pertanyaan, kenapa jadi min cos? Ya, cos 150 itu sama dengan cos 180 kurang berapa? Sama dengan cos 180 kurang 30. Nah, karena 150 berada di kuadran 2, berarti nilai cos adalah nilai negatif, sehingga cos 150 sama dengan min cos 30. Ya, bisa dipahami ya, semoga masih diingat ya aturan trigonometri. Sehingga didapatlah S kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah minus ya, minus 3 kuadrat kurang 2 kali 4 kali 3 kali setengah akar 3, karena minus minus jadi plus ya, sehingga didapatlah S kuadrat sama dengan 25 kurang dengan 20,78, sehingga didapatlah S sama dengan akar dari 4,22. Nah, boleh kita gunakan kalkulator, dapat hasilnya 2,05. Jadi inilah besar selisih dari gambar. Setelah menentukan selisih, kita menentukan arah dari selisih. Nah, boleh ditulis ini arah S ya. Arah S yang dimaksud adalah arah S terhadap sumbu X positif, atau juga bisa dikatakan terhadap vektor A. Karena vektor A seperti pada penjelasan poin A, vektor A berhimpit dengan sumbu X positif. Jadi arah S bisa terhadap sumbu X positif, juga bisa terhadap arah vektor A. Nah, arah S dalam gambar di sini disimbol dengan alfa ya. Kenapa? Nah, kita perhatikan. Seperti penjelasan pada poin A, kita misalkan saja ya, ini P, titik P, sekarang ini titik Q, dan misalkan saja ini titik R, ini titik S. Nah, berarti untuk mempermudah kita perhatikan segitiga yang memiliki hubungan terhadap sumbu X positif, yaitu segitiga P, Q, R. Ya, kita crop, kita copy, kita paste ke sini ya, seperti itu. Nah, sekarang dari segitiga ini kita bisa lihat ada S, ada A, ada B ya. Nah, boleh kita tambahkan ya. Tambahkan sudut, nilai sudut ya, atau boleh simbol sudut tambahan. Nah, di sini kita misalkan alfa, beta, gamma. Nah, setelah menentukan seperti ini, kita gunakan aturan sin untuk menentukan besarnya arah S dalam gambar ya. Nah, kenapa dipilih alfa simbolnya? Karena perhatikan, ini kan S ya. Berarti arah yang dimaksud adalah terhadap sumbu X positif. Berarti yang dimaksud ini berarti S terhadap sumbu X positif berapakah besar? Seperti itu ya, kenapa simbolnya alfa. Nah, dengan aturan sin seperti yang sudah diketahui, yaitu vektor A per sin sudut di depannya. Nah, sin sudut di depannya berarti sin beta sama dengan vektor B per sin sudut di depannya, yaitu alfa, sama dengan selisih per sin sudut di depannya, yaitu gamma, seperti pada gambar. Nah, kalau kita substitusi, berarti dapatlah 4 per sin beta sama dengan 3 per sin alfa sama dengan S, 2,05 per sin 30. Nah, tentunya jadi pertanyaan kan, kenapa 30? Nah, perhatikan. Kita perhatikan jajar genjang PQRS. Sifat dari jajar genjang jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180. Kita perhatikan sudut P 150. Berarti sudut Q berapa? Ya, 180 kurang
150 kan, dapatlah 30 derajat. Nah, dari gambar 30 derajat ini ya menunjukkan besarnya gamma, yaitu berarti sudut Q di sini sama dengan gamma sebesar berapa? 30 derajat. Makanya kenapa gamma digantikan dengan angka 30 derajat. Itu adalah alasannya. Karena pertanyaannya alfa seperti pada penjelasan poin A, yang ditanyakan alfa. Beta sudah diketahui? Belum. Berarti hubungannya ini kita tiadakan. Kita abaikan ya. Nah, ini karena sudah diketahui, berarti kita bisa hubungkan 3 per sin alfa sama dengan 2,05 per sin 30. Oke? Nah, kalau kita substitusi, dapatlah 3 per sin alfa sama dengan 2,05 per sin 30. Sin 30 setengahnya semoga sudah ingat. Jika kita kali silang, berarti sin alfa kali 2,05 sama dengan 3 kali 0,5. Sehingga kita peroleh sin alfa sama dengan 1,5 ya. 3 kali 0,1,5 dibagi dengan 2,5. Nah, kalau kita selesaikan lagi, berarti di sini ditulis alfa sama dengan sin 0,73 ya. 1,5 bagi 2,05 0,73 ya. Karena hasil ini tidak ada pada sudut istimewa dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Berarti untuk mencari alfa, dapatlah kita gunakan kalkulator. Caranya bagaimana? Dengan menekan shift, sin 0,73. Nah, biasanya ketika menekan shift sin, nanti akan muncullah sin pangkat min 1, dan kemudian kita tambahkan angka 0,73. Sehingga didapatlah alfanya. Kita dapat alfanya 46 ya, 46,89. Tidak ada tanda minus ya. Di kalkulator biasanya hasilnya positif. 46,89. Tapi perhatikan dari gambar. Perhatikan dari gambar. Ini kan berarti sumbu X positif menjadi 0 derajat. Diputar ke arah resultan ya, ke arah selisih, arah S. Dapat kita lihat putarannya adalah searah jarum jam. Nah, kalau putaran searah jarum jam berarti bernilai negatif. Atau juga jawaban ini juga bisa bernilai positif ya, yaitu dengan cara 360 kurang 46,89 dapatlah 313,11 derajat. Ya, kalau SI bolehlah ya, jawabannya minus juga boleh, akan dibenarkan. Tapi kalau pilihan ganda itu pada umumnya bernilai positif. Berarti jawabannya adalah tinggal kita mengurangi saja. 360 dikurang dengan 46,89 derajat. Sehingga didapatlah 313,11 derajat. Jadi besarnya selisih untuk soal ini adalah 2,5 dengan arah 313,11 derajat atau minus 46,89 derajat. Sudah pasti tanpa ada tulis kata terhadap, berarti arah ini berarti selalu terhadap sumbu X positif. Contoh soal 2. Dua vektor memiliki besar yang sama, yaitu 5 meter. Nah, kita misalkan vektor pertama A dan vektor kedua adalah B. Karena sama, berarti boleh kita tulis vektor A sama dengan vektor B sama dengan 5 meter. Tentukanlah sudut apit terkecil. Sudut apit terkecil ya, berarti dikatakan sudut lancip. Berarti kita bisa misalkan sudut apit adalah theta, di mana ya vektor tersebut agar besar resultannya menjadi 3/10 ya, di mana nilai resultannya menjadi 3/10 meter. Nah, berarti kita tinggal menggunakan ya persamaan resultan, yaitu di mana resultan atau R pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos theta. Oke, nah berarti R kuadrat berapa? R berapa nih? 3/10 kan? Nah, jadi kita substitusi ya. 3/10 pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah
2 kali 5 kali 5 cos theta. Sehingga didapat I akar 10 pangkat 2 itu sama dengan 90, 25, 25. Bolehlah kita langsung jumlahkan jadi 50 ya. Tambah 2 kali 5 kali 5. Jadi 50 cos theta. Sehingga diperoleh 40. Kita pindahkan 50 ke kiri ya. Plus jadi minus. Jadi 90 kurang 50 sama dengan 40 sama dengan 50 cos theta. Sehingga kita tulis cos theta sama dengan, ini jangan kebalik ya. Ada yang kadang-kadang menulis di jawabannya 50 per 40. Ingat yang pindah siapa? Yang pindah kan 50. Hubungannya kan kali dengan cos theta. Berarti ketika dia pindah berarti dia jadi yang dibagikan. Ya berarti 40 dibagi dengan 50. Sehingga cos theta sama dengan 4 per 5. Masih ingat sudut istimewa? Berarti tetanya sama dengan berapa? Sama dengan 37 derajat. Contoh soal 3. Dua gaya masing-masing memiliki besar 30 Newton dan 40 Newton. Pertanyaan A, berapakah besar resultan gaya terbesarnya? Kita langsung saja mengerjakannya. Untuk pertanyaan A, kata resultan terbesar, R terbesar. Nah, R terbesar itu syaratnya sudut apit antara kedua vektor itu berapa? Nah, jadi ketika dikatakan R terbesar, berarti sudut apit antara kedua buah vektor adalah 0 derajat. Boleh dikatakan kedua vektor itu berhimpit ya, kalau kita gambarkan dengan cara metode jajar genjang ya. Sehingga ya, karena kita sudah tahu bahwa konsep dasar dikatakan memiliki resultan terbesar ketika sudut apitnya 0 derajat. Nah, berarti berapakah besar resultan? Berarti tinggal masukkan saja ya, A kuadrat ya sama dengan A kuadrat. Ya, A kuadrat ini ulangi lagi dari dulu ya, semoga bisa diingat persamaan aturan cos. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB cos theta. Berarti sama dengan A-nya berapa? 30 kuadrat. Kita langsung saja ya. 30 kuadrat berarti dapatlah 900. B, kita misalkan di sini A, ini B ya. Berarti kalau B 40 kuadrat berarti 1600 tambah 2 kali 30 kali 40 berarti dapat berapa? 2400 kali cos theta. Theta berapa? 0 derajat. Ya, theta 0 derajat. Masih ingat? Cos 0 derajat hasilnya berapa? 1. Nah, ingat ya, sudut istimewa itu harus benar-benar diingat ya, nilainya. Sehingga cos dari 0 hasilnya 1. Ya, berarti dapatlah ditulis. Ini berarti jadi ini 25 ya. 25 2500 tambah 2400 ya, berarti boleh ditulis 4900. Oke. Nah, berarti akan didapat R nya sama dengan akar dari 4900, dapatlah 70 Newton. Oke, ini cara ya menggunakan aturan cos, atau juga bisa kita ya gunakan konsep logika. Kalau makin besar dikatakan sudut apitnya adalah 0 derajat, atau boleh dikatakan untuk mendapatkan R terbesar itu bolehlah kita tinggal menjumlahkan, yaitu 30 tambah 40, karena paling terbesar sudah pasti jumlah antara mereka berdua ya, secara logika ya, yaitu 70 Newton. Ya, bebas, boleh gunakan konsep aturan cos, juga boleh digunakan konsep logika begitu. Yang kedua, berapakah R terkecil ya, berapakah resultan gaya terkecilnya? Berarti resultan terkecilnya berapa?
Nah, seperti pada pertanyaan, berarti theta yang sudut apinya dibentuk, berarti kebalikan. Kalau 0, berarti sekarang antara mereka berdua adalah 180 derajat. Tadi kalau 0 dikatakan dua-duanya searah ya, dua-duanya ke kanan, jadi dua-duanya ke kiri, jadi bisa dua ke atas, ke bawah, terserah ya. Yang intinya sudut api mereka berdua adalah 0 derajat. Jadi dikatakan 0 derajat jika mereka berdua memiliki arah yang searah. Sedangkan 180 derajat ini berarti vektor A dan vektor B memiliki arah yang berlawanan dan segaris. Ya, sehingga kalau kita substitusi, berarti F kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A per theta, berarti A berarti itu berapa? 30 ya, berarti 900 ya kan, tambah jenisnya anggap saja yang berlawanan adalah ini minus B ya, jadi min 40 pangkat 2 jadi 1600 ya kan. Nah berarti ditambah, atau boleh juga diberi tanda minus juga boleh ya, bebas. Di sini karena kita ngomong resultan ya, berarti kita tambah aja ya, tambah berarti 2 dikali dengan 30 dikali dengan 40 juga boleh ya, atau mau ditulis minus 40 juga boleh. Nah kita tulis minus ya karena kan berlawanan kan, berarti di sini beri tanda minus saja ya, minus 40 kali cos 180 derajat. Masih ingat? Cos 180 sama dengan cos berapa? Cos 180 itu sama dengan cos 180 kurang berapa? Itu kurang 0 kan? Artinya cos 180 sama dengan cos 0 derajat. Jadi nilai cos 180 sama dengan cos 0. Tapi perhatikan 180 derajat terletak di kuadran 2. Yang positif cuma sin ya. Berarti jadi cos 180 derajat sama dengan cos 0 itu 1 ya. Tapi karena kuadran 2 180 derajat jadi minus 1. Artinya cos 180 sama dengan min cos 0 derajat. Jadi dapatlah kita lihat 900 tambah 1600 jadi 2500 ya. Cos 180 tadi adalah min 1 ya. Nah, karena di sini kita sudah beri tanda minus, nah ini berarti jangan plus ya, berarti sudah berkaitan dengan selisih ya, tapi minus. Jadi minus 2 kali 30 kali minus 40 kali cos 180 yaitu minus 1, dapatlah minus 2400 ya. Jadi kita dapatlah berapa nih? Ini berarti 100 ya. Oke, berarti resultan ini, atau resultan boleh dikatakan selisih juga boleh ya, karena apa? Karena berlawanan arahnya, berarti sama dengan akar 100. Jadi dapatlah 10 meter. Oke, atau dengan logika berarti kalau terkecilnya berarti saling mengurangi, berarti R boleh kita misalkan dengan S, sama aja ya, resultan sama dengan selisih ya, berarti sama dengan boleh 30 kurang 40 boleh 40 kurang 30 juga boleh ya. 40 kurang 30 sama dengan 10 Newton ya. Kalau kita misalkan R sama dengan S, 30 kurang 40 juga boleh min 10. Tanda minus hanya menunjukkan bahwa resultannya berada di bagian kiri atau bagian bawah, sedangkan plus 10 ini berarti bisa bagian kanan dan bagian atas ya. Makanya di sini kenapa ditulis resultan sama dengan selisih. Alasan tadi ya, karena membentuk sudut 180 derajat ketika dikatakan berapakah besar gaya ya resultan terkecilnya. Jadi terkecil itu berarti yang harus dipikirkan bahwa arahnya berlawanan dan kedua vektor ya membentuk sudut 180 derajat. Seperti itu. Bisa ya? C. Dapatkah kedua gaya tersebut membentuk resultan dari poin 1 sampai poin 8?
Nah, untuk jawaban C, nah yang harus dipahami adalah resultan yang bisa dibentuk ya dari vektor A 30 dan vektor B 40 itu berkisar ya dari R lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil sama dengan 70. Artinya nilai R ini berkisar antara 10 sampai 70. Jadi 10 sudah pasti bisa, 11 bisa, 12 bisa, ya, dan seterusnya. Ya, bisa 69 dan maksimalnya adalah 70. Jadi berkisar dari 10 sampai 70 itu bisa. Nah, berarti jawabannya adalah apakah poin 1 bisa? Nah, minimum kan atau terkecil kan 10. Berarti nah kita coret ya. Sini tanda cross ya, berarti kurang tepat. 10 bisa kan? 20 bisa, 30 bisa, 40 bisa, 50 bisa, 55 bisa, sedangkan 75 tidak bisa karena maksimum 70. Oke. Nah, pertanyaan D. Pertanyaan D, dapatkah kedua gaya tersebut membentuk keseimbangan? Artinya, resultan dari kedua buah gaya tersebut apakah bisa membentuk keseimbangan dengan gaya ketiga? Nah, boleh dikatakan gambarnya seperti ini ya. Ini misalkan kalau kita gambar seperti ini. Vektor A resultan dari vektor A dan B, kita misalkan arahnya ke kiri. Ini ditulis resultan dari A dan B. Ya. Oke. Di mana resultan dari A dan B itu berkisar dari 10 sampai 70 ya dari soal. Nah, untuk dikatakan mencapai keseimbangan berarti ada gaya ketiga seperti pada pertanyaan D yang tentunya arahnya berlawanan. Yang boleh ditulis gaya ketiga ya, berarti ditulis RC saja ya. Nah, berarti dikatakan seimbang artinya nilai RAB seimbang itu berarti nilai RAB resultan dari vektor A dan vektor B itu sama dengan gaya ketiga atau boleh dikatakan resultan ya dari gaya ketiga yang kita misalkan dengan C. Jadi resultan dari dua gaya A dan B harus sama dengan gaya ketiga. Itu dikatakan seimbang ya. Nah, berarti apakah mungkin 1? Poin 1 yaitu 5 Newton. Minimum kan 10. Dengan 5 apakah sama? Tidak sama kan? Berarti tidak akan mencapai yang namanya keseimbangan. Berarti poin 1 kurang tepat. Poin 2 mungkin kan? Poin 3 mungkin, poin 4 mungkin, poin 5 mungkin, poin 6 mungkin, poin 7 mungkin, poin 8 nah, tidak mungkin. Karena apa? Karena gaya ketiga lebih besar daripada resultan dari gaya ya A dan B, yaitu maksimumnya sebesar 70. Contoh soal 4. Dua buah vektor gaya memiliki besar yang sama. Nah, kita misalkan vektor pertama A, vektor kedua adalah B. Sehingga dapatlah kita tulis vektor A sama dengan vektor B. Perbandingan antara resultan terhadap selisih kedua vektor sama dengan sepertiga akar 3. Nah, berarti resultan simbolnya R dibagi dengan S, yaitu selisih, sama dengan sepertiga akar 3. Pertanyaannya adalah, maka nilai cos theta? Cos theta-nya berapa? Dan theta-nya berapa? Nah, berarti untuk menyelesaikannya kita gunakan dari yang diketahui. Masih ingat ya, R. R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Sehingga kalau ditulis R saja, berarti akar dari A kuadrat, ya kan? Tambah B kuadrat tambah 2 kali AB kali cos theta. Dibagi dengan selisih. Selisih juga sama ya, S pangkat 2
sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB cos theta. Karena ditulis saja S, berarti S sama dengan akar dari, nah berarti A kuadrat tambah B kuadrat, karena selisih ya, berarti minus 2AB cos theta. Nah, sama dengan sepertiga akar 3. Nah, bagaimana nih caranya supaya didapatkan cos theta dan theta? Nah, kalau soal seperti ini, kita langsung saja ya angkatkan baik ruas kiri dan ruas kanan. Ya, bagian kiri dan bagian kanan. Sehingga didapatlah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta per A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB cos theta sama dengan sepertiga akar 3 pangkat 2. Artinya 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9 kan? Jadi 1/9 akar 3 pangkat 2, berarti 3. Dapatlah kita coret jadi 1/3 kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lebih gampang kan? Menentukan cos theta dan theta. Nah, sekarang kita lihat A sama dengan B, bebas. A diganti B atau B diganti A, bebas. Nah, di sini kita misalkan A sama dengan B ya. Nah, berarti bolehlah kita ganti A dengan B ya, bolehlah ya, seperti itu. Seperti jadi B kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali BB cos theta per B kuadrat tambah B kuadrat minus 2BB cos theta sama dengan 1/3. B kuadrat tambah B kuadrat, jadilah 2B kuadrat tambah 2B kuadrat cos theta per 2B kuadrat sama ya, B kuadrat minus 2B kuadrat cos theta sama dengan 1/3. Nah, berarti bolehlah kita kali silang ya. Nah, berarti jadi 2B kuadrat tambah 2B kuadrat cos theta kali 3. Jadi 6B kuadrat plus 6B kuadrat cos theta sama dengan 1 dikali bagian bawah ya. 2B kuadrat kurang 2B kuadrat cos theta. Jadi 2B kuadrat minus 2B kuadrat cos theta. Oke, kita kelompokkan. Berarti jadi 6B kuadrat kurang 2B kuadrat, karena plus 2B pindah ya, sama dengan minus, ya kan? 2B kuadrat cos theta plus 6. Berarti minus 6B kuadrat cos theta. Nah, boleh kita tulis di atas ya, karena nih tempatnya nggak cukup, tempatnya tidak cukup ya. Berarti jadi 4B kuadrat sama dengan minus 8B kuadrat cos theta. Berarti kita bisa coret apa nih? Coret B kuadrat ya. Jadi didapatlah cos theta sama dengan 4 per minus 8. Berarti boleh ditulis cos theta sama dengan min setengah. Nah, itulah jawabannya cos theta sama dengan min setengah. Berarti tetanya berapa? Nah, perhatikan ya. Cos theta berapa yang hasilnya setengah? Tanda minusnya kita abaikan dulu. Cos theta berapa yang hasilnya setengah? Masih ingat? Cos 60 kan? Yang tetanya hasilnya setengah 60. Tapi karena minus, ya, berarti yang dimaksud berarti sudut apinya seperti yang sudah dikatakan ya. Dalam aturan cos dan aturan sin, ya, nilai sudut yang kemungkinan besar itu adalah 0 sampai 180. Nah, berarti karena minus, artinya theta ini berada di kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Nah, berarti kita sudah tahu tadi cos 60 hasilnya setengah. Berarti cos berapa kan? Yang sama dengan cos 60? Ya, sama dengan cos 120. Kenapa? Karena cos 120 sama dengan min cos 60. Jadi, theta yang dimaksud adalah 120 derajat. Nah, itulah jawabannya cos theta dengan tetanya.
Semoga bisa ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.